إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المسجد بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah juga kita niatkan semoga guru kita Ustadz Ahmad Fikri Amin yang sekarang dalam proses pemulihan kesehatannya, guru tetap kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan beliau bisa mengisi lagi kajian-kajian rutin 2 mingguan setiap hari Ahad kedua dan keempat. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita, hingga kita bisa berkumpul sebagai salah satu bentuk investasi akhirat kita yang saya pikir tidak ada satupun amalan yang paling bermanfaat yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak kebaikan. Di sisa umur kita yang mungkin ada yang tinggal 30 tahunan, ada yang 20 tahun, mungkin ada yang tinggal 10 tahunan. Tapi beberapa menit ke depan ini adalah bagian dari investasi akhirat kita. Seperti biasa, sebenarnya yang seharusnya mengisi kajian kita ini adalah guru kita Ustadz Fikri Amin, cuma beliau masih dalam proses pemulihan, maka saya diminta oleh panitia masjid untuk menggantikan sementara. Tema yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tema yang merupakan kutipan dari bab kedua dalam kitab Shakhsiyatul Muslim. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, itu membahas tentang bagaimana kita mempunyai kepribadian yang baik. Atau apa sih kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Di dalam kitab itu dijelaskan. Yang dalam pembahasan itu bab pertama itu membahas adabul muslim ma'arabbihi. Adab etika seorang muslim terhadap Tuhannya, kepada Allah. Nah, saya nggak bahas ini. Yang kedua adalah adabul muslim ma'anafsihi. Adab etika akhlak seorang muslim terhadap dirinya. Yang ketiga, adabul muslim ma'a azwajihi wa auladihi. Akhlak seorang muslim terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Itu dibahas. Yang keempat, akhlakul muslim ma'a walidayhi.
akhlak seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Itu dibahas sampai terhadap tetangganya, terhadap masyarakat dalam kitab. Cuma kita membahas cuma satu bab saja, yaitu bab kedua. Kenapa bab kedua? Karena ini penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan untuk kita implementasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ketika bicara tentang adab manusia terhadap dirinya sendiri, kita terhadap diri kita, itu biasanya kita harus pahami dulu konsep tentang manusia. Apa sih manusia itu? Manusia itu seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat At-Tin ayat 5, itu tegas. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu pujian Allah kepada manusia. Kata Allah, kami sungguh. Di dalam bahasa Arab ini ada dua harfu taukid, ada lam, qad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang terbaik. Maka kemudian orang menyebut manusia itu makhluk sempurna. Kesempurnaan itu maksudnya jika dibandingkan dengan penciptaan makhluk lain. Misalnya malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan memang tidak diberikan potensi buruk, tidak ada. Maka tidak heran kalau malaikat selalu perbuatannya baik. Dan memang sudah diprogram oleh Allah yang baik-baik yang dilakukan. Itu malaikat. Binatang Allah ciptakan itu mempunyai beberapa potensi, tetapi tidak ada potensi akal berpikir. Maka tidak heran kalau binatang itu tidak mengenal aturan. Binatang itu tidak mengenal tata cara kehidupan. Ada enggak kalau ayam mau kawin, dia daftarkan dulu di KUA? Enggak kan? Atau dia pakai akad nikah? Harus ada wali, harus ada saksi. Ada nggak ayam kawin begitu? Atau kucing? Nggak. Kalau dia mau kawin, ya kawin aja. Kucing juga sama. Meskipun banyak orang, kalau dia pengen kawin, dia kawin. Tidak ada aturan. Kenapa? Karena memang tidak diberikan akal. Dan akal itu yang menentukan seorang diberikan hukum, dibebankan hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, cuma manusia. Maka manusia itu adalah makhluk sempurna yang diberikan oleh Allah 3 potensi. Apa? Yang pertama adalah akal. Yang kedua ada ruh, yang disebut dengan spiritual. Ruh itu dalam bahasa Inggris namanya spirit. Maka disebut dengan spiritual. Di dalam bahasa Arab disebut dengan ar-ruhiyah atau qalbiyah. Dan yang ketiga adalah jasmani, jisim. Jisim itu artinya tubuh fisik. Itu namanya jisim. Jadi ada 3 potensi. Potensi akal, yang kedua potensi ruh, yang ketiga potensi fisik jasmani. Ketika kita bicara tentang bagaimana seorang muslim beradab, berakhlak terhadap dirinya sendiri, maka ketiga potensi ini yang diberikan oleh Allah harus diberikan haknya. Tuh, maksudnya gitu. Apa? Yang pertama kita bahas supaya kita paham. Kalau kita sudah mempelajari ini, kita kan paham, oh, kira-kira apa sih yang perlu kita berikan terhadap tubuh kita? Selama ini kita nggak tahu. Yang pertama jisim, tubuh. Bagaimana caranya kita memberikan hak tubuh kita? Tubuh kita ini punya hak. Apa haknya? Yang pertama adalah harus diberikan makanan-makanan di dalam tubuh kita secara seimbang, nggak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, Anda zalim terhadap tubuh Anda. Dianggap seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf itu, wa kulu washrabu
wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di dalam ayat ini ada 3 perintah. Yang 3 perintah ini menggunakan fi'il amr. Setiap perintah itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Al-amru lil wujub. Kecuali kalau ada dalil yang mengarahkan dan mengalihkan dari wajib ke sunnah. Wa kulu, makanlah. Wasrobu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi ada 3 perintah. Kita diperintahkan makan supaya kita bisa menjaga diri kita dari kepunahan. Makan jadi wajib. Kalau Anda tidak makan, Anda zalim terhadap diri Anda. Kecuali yang memang tidak punya makanan, maka orang yang punya makanan membantu yang tidak punya makanan. Begitu cara. Yang kedua, minum. Wajib. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Ingat kata Allah, kalau Anda makan dan minum, jangan berlebih-lebihan. Maka syariat di sini adalah wala israfa fil akli wa syurbi. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Syariat. Setiap syariat pasti ada manfaat. Begitu logikanya. Kalau Allah syariatkan sesuatu, pasti ada manfaatnya. Bukan kosong dari manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika orang makan tidak berlebihan, itu akan memunculkan kesehatan. Nabi Muhammad SAW itu pernah dipinjamkan seorang tabib dari Mesir. Tabib itu bertugas untuk mengobati masyarakat Madinah kalau mereka sakit. Ternyata bertahun-tahun lamanya tinggal di Madinah, tidak ada satupun orang Madinah yang muslim itu berobat kepada tabib tersebut. Tabib ini lalu kemudian tanya kepada Rasul, ya Rasul, memang orang-orang Madinah ini orang-orang yang penakut sama dokter ya? Loh, kenapa kau bilang begitu, kata Nabi? Buktinya beberapa tahun saya buka klinik kedokteran di sini, tak satu pun ada orang yang datang ke klinik saya. Kira-kira aneh nggak itu? Aneh. Lalu Nabi bilang, orang-orang muslim Madinah bukan penakut. Jangankan dokter, musuh aja dia bisa kalahkan. Loh, kenapa mereka nggak ada satupun yang datang ke klinikku? Ya mereka nggak pernah sakit, kata Nabi. Kaget dia. Loh, kok bisa? Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Kami, kata Nabi, adalah sekelompok umat yang tidak akan makan kecuali lapar. Kalau kami makan, tidak sampai kenyang. Beda nggak dengan kita? Beda nggak? Nah, kita mengaku umat Nabi. Umat Nabi, kita mengaku umat Nabi. Belum lapar, sudah makan. Kalau kita makan, belum berhenti kalau kita sudah kenyang. Kita berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi. Maka kita harus introspeksi. Kita ini umat Nabi nggak sih? Maka dah heran kalau kita banyak penyakit. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, gula, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita enggak ikuti apa yang menjadi prinsip dan gaya hidup Nabi dalam persoalan makan dan minum. Makanya tabib dari Mesir ini kaget. Oh, ternyata ini penyebabnya. Memang yang menyebabkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita itu persoalan makanan, pola makan. Dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi fa idza kana la muhala fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi. Kata Nabi, tidaklah seorang manusia mengisi perutnya
dengan sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Kalau seandainya dia tidak bisa menghindari, kata Nabi, maka bolehlah dia makan, tapi dengan syarat. Apa kata Nabi? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi seimbang. Ini ajaran Nabi. Nah, kalau kita ingin memberikan terhadap tubuh kita haknya, maka berikanlah makan dan minum yang seimbang. Jangan berlebihan. Misalnya, maka di dalam Islam itu tidak dikenal makan 3 kali sehari, nggak dikenal. Sekarang yang mengusulkan makan 3 kali sehari itu siapa? Siapa? Pagi hari breakfast, ya kan? Fatur, katanya oleh bahasa Arab. Datang tiba-tiba waktu jam 12, kita sudah datang waktu makan siang. Ada kan lunch. Atau kemudian masuk waktu malam, waktu makan malam. Dalam Islam itu tidak ada waktu makan, yang ada waktu tidur. Waktu makan itu ditentukan kalau Anda lapar, makan. Dan berhenti sebelum kenyang. Itu Islam ngajarin. Jadi nggak ada waktu, pagi kita makan. Kalau Anda lapar, Anda makan. Dan sebelum kenyang, stop. Itu Islam ngajarin. Kira-kira indah nggak Islam? Maka Islam itu tidak rakus terhadap makanan. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Nah, termasuk ini. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Imam Ahmad ini adalah salah seorang kolektor hadis dan termasuk seorang ahli fikih pendiri madhab Hambali, Imam Ahmad. Dan At-Tirmidzi ini adalah seorang kolektor hadis yang kitab hadisnya termasuk 6 kitab hadis yang muktabar yang dipegang oleh umat Islam. Nah, ada satu penelitian menarik yang kemudian ternyata memperkuat apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu, dan setiap wahyu itu pasti ada manfaat. Apa? Nah, tahun 2006 itu. Bisa dibaca nggak? Jadi tahun 2006 ada seorang peneliti namanya Christian Eulenburg dari Institute of Aging University of Florida. Dia mengatakan bahwa mengurangi porsi makan sebanyak 8% saja itu dapat mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan. Itu mengurangi, apalagi kalau Anda puasa. Ini mengurangi saja. Makan misalnya 1 piring full, kita makan, kita kurangi jadi setengah. Itu bisa mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan. Tetapi kalau kita makan berlebihan, itu merusak organ. Maka tidak heran kalau orang yang sering makan banyak penyakit. Kalau Anda ingin awet muda, kurangi makan. Perbanyak puasa. Betul ya? Kalau Anda ingin tahu, laksanakan. Kurangi makan, perbanyak puasa, awet muda. Karena ini ada riset. Nah, porsi makanan yang dimaksud, kata peneliti ini adalah porsi makan sampai kenyang. Kira-kira benar nggak Nabi mengatakan, kami adalah sekelompok umat yang tidak akan makan kecuali lapar, dan kalau kami makan, tidak sampai kenyang. Kira-kira diperkuat nggak oleh penelitian ini? Perkuat. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju, wa idza akalna la nasba. Kami adalah sekelompok umat yang tidak akan makan kecuali lapar, dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Sesuai dengan penelitian. Berarti Islam itu luar biasa ajarannya. Yang ketiga, makanan yang mana? Makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal dan haram. Ini sebelum kita masuk ini ada satu perkataan dari Umar bin Khattab ya. Di dalam ilmu hadis, perkataan sahabat itu dianggap asar. Jadi ada hadis, ada asar. Asarus sahabat, perkataan sahabat. Dan perkataan sahabat ini bisa jadi dalil hukum.
bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata sahabat? Iyyakum wal bitnata fit ta'ami wasyarab. Jauhi kenyang di dalam makan dan minum. Kenapa? Fa innaha mufsidatun lil jasad. Karena kenyang dalam makanan dan minuman itu bisa merusak tubuh, kata Umar bin Khattab. Padahal Umar bukan dokter. Tapi karena Umar ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang tingkatannya sudah wali min auliyaillah, itu dapat informasinya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilham, bukan wahyu tapi ilham. Maka kenyang itu bisa merusak tubuh. Murisatan lisaqami, dan bisa memunculkan penyakit. Muksilatan anis salat, bisa membuat kita malas dalam melaksanakan salat. Maka dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab ini memperkuat apa? Memperkuat perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Christian. Nah, yang kedua adalah apakah semua makanan, bukan makanan yang dipersyaratkan untuk masuk ke dalam tubuh kita, cuma dua syaratnya. Apa? Yang halal dan bergizi. Jadi ada dua kategori. Halal dan bergizi. Halalan, thayyiban. Kata thayyib ini maksudnya adalah makanan yang di dalam makanan itu mengandung vitamin, mengandung nutrisi dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi bukan sembarang makanan, bukan junk food ya. Kan ada kita sebut junk food, makanan berlemak, bukan yang seperti itu. Tapi makanan yang sehat dan bergizi. Dan itu harus halal. Apa itu halal? Halal ini konsep yang sangat penting dalam Islam. Halal itu maksudnya adalah Anda memakan makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik substansi atau zatnya itu haram atau cara perolehannya haram. Maksudnya apa? Misalnya substansinya haram, Anda makan makanan yang diharamkan oleh Allah substansinya, babi. Lalu apalagi? Darah, bangkai, dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Itu namanya haram secara zatnya, substansinya. Tapi ada makanan yang halal, tapi menjadi haram. Misalnya beras, Anda ubah jadi nasi, tapi berasnya dari mencuri. Itu namanya haram karena perolehannya. Haram. Ya, yang banyak yang seperti itu tuh. Memakan makanan, tetapi cara perolehannya itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus mewarning kita, memberikan peringatan kepada kita, memberikan petunjuk dan arahan kepada kita. Apa kata Allah? Dan ini berlaku bukan cuma buat umat Islam, tapi semua orang. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, bukan cuma orang Islam saja yang kena ini. Karena ini syariat, manfaatnya buat umat manusia. Makanya yang menjadi audiensnya itu bukan cuma umat Islam, tetapi juga seluruh manusia, apapun agamanya, apapun kelompok etniknya. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di atas bumi ini, yang mana? Halalan thayyiban. Makanan yang halal dan makanan yang thayyib. Jadi makanan yang halal maksudnya yang Allah halalkan, yang Allah tidak haramkan zatnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Orang-orang Barat yang non-Muslim, kalau diikuti kita, tidak memakan makanan seperti babi, anjing, bangkai, darah, dan lain sebagainya, maka dia akan sehat seperti kita. Maksudnya itu. Jadi merata. Bukan cuma buat umat Islam, tapi juga buat seluruh umat manusia. Termasuk yang thayyib, yang mengandung gizi dan nutrisi. Bukan junk food. Bukan makanan sampah. Makanan sampah itu apa? Itu tadi, makanan yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Itu dihindari. Kenapa kita umat Islam disuruh mengkonsumsi makanan-makanan
yang dihalalkan oleh Allah, bukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hubungan antara makanan yang kita makan dengan perilaku kita. Perilaku. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata mempunyai hubungan dengan apa yang kita makan dan minum. Kalau yang kita makan dan minum yang baik dan halal, maka perilaku kita akan memunculkan perilaku yang baik. Tapi kalau kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul yang buruk-buruk tuh. Ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal, sebagian hak tubuh yang harus kita penuhi, itu kaitannya dengan perilaku. Ada seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau satu ketika itu pernah dikasih segelas susu oleh pembantunya. Abu Bakar setelah diberikan segelas susu, langsung dia minum saja. Tanpa dia tanya, susu ini dari mana? Setelah dia minum, masuk ke dalam perutnya, lalu dia bilang kepada pembantunya, min aina hasalta hadzal laban? Kau dapat susu ini dari mana? Apa kata pembantunya? Ya hai majikanku, saya ini dapat beberapa gelas susu yang sebagian saya serahkan kepada engkau wahai tuanku, itu dari hasil meramal. Meramal. Ternyata pembantunya ini punya kemampuan meramal. Meramal dalam Islam adalah satu perbuatan dan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya adalah haram. Setelah mendengar bahwa susu yang diminum oleh Abu Bakar ini hasil dari ramalan, langsung Abu Bakar masukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya. Dia masukkan ke tenggorokannya untuk mengeluarkan susu yang sudah bercampur di dalam perutnya. Akhirnya susu itu keluar dari perutnya menuju tenggorokannya, keluar dari mulutnya. Dan kalau kita lihat tampangnya Abu Bakar pada saat ketika susu itu keluar dari perutnya, itu seperti orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Pertanyaannya adalah, kenapa Abu Bakar sampai melakukan hal seperti itu? Karena Abu Bakar tahu ada hubungan yang sangat erat antara makanan yang dimakan dengan perilaku. Kalau makanan yang dimakan adalah makanan yang haram, maka perilakunya adalah perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Kalau Anda berbuat buruk terus, lalu kemudian meninggal, Anda ditempatkan di mana? Neraka tuh. Maka Nabi mengatakan, kullu lahmin nabatan min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula bihi. Maka neraka yang berhak memakan daging itu. Maksudnya apa? Anda masuk ke dalam neraka karena pengaruh makanan, yang makanan itu mempengaruhi perilaku buruk Anda. Perilaku buruk Anda yang memantarkan Anda kepada neraka. Kira-kira ada hubungannya nggak tuh? Ada. Makanya Allah dengan tegas dan jelas memerintahkan kita makan makanan yang halal, dan untuk kesehatan dunia kita makan makanan yang bergizi. Konsep Islam luar biasa. Makanya banyak orang masuk Islam. Di barat itu, di Inggris, di Jerman, itu jumlah umat Islam semakin meningkat. Kenapa? Islam itu logis. Islam itu sesuai dengan sains, ilmu pengetahuan. Dan itu terbukti memang. Oke. Yang ketiga adalah banyak melakukan olahraga atau physical exercise, ar-riyadhah al-jasmaniyah. Jadi banyak melakukan olahraga. Jadi olahraga itu disyariatkan oleh Allah dalam Islam. Kenapa? Karena olahraga itu bagian dari hak tubuh yang harus kita penuhi. Makanya Nabi pernah mengajarkan kepada para umatnya, allimu auladakum as-sibaha
Warrimayah. Ajarkan kepada anak-anak kalian apa? Renang dan panahan. As-sibaha warrimayah. Kok renang? Padahal Nabi hidup di padang pasir. Kira-kira connect nggak tuh? Nggak connect tuh. Tetapi Nabi mengajarkan olahraga yang paling memberikan manfaat buat tubuh kita adalah renang. Dan itu terbukti, renang itu semua anggota badan kita itu benar-benar terbentuk di situ, renang. Makanya perenang, badannya bagus nggak? Nggak ada perenang badannya gendut-gendut ke kita kan? Tapi perenang itu badannya bagus-bagus tuh. Kenapa? Memang itu olahraga yang sangat dianjurkan, diajarkan kepada anak-anak kita. Dan panahan. Kenapa? Panahan melatih fokus. Fokus. Kira-kira kalau kita panahan, perlu fokusnya itu? Fokus. Dan fokus penting dalam kehidupan kita. Karena orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak fokus. Orang yang sukses, orang yang fokus. Anda mau sukses menjadi seorang akademisi, Anda fokus terhadap akademik. Anda ingin sukses menjadi seorang pengusaha, fokus menjadi pengusaha. Fokus penting. Yang kedua, hak tubuh yang harus dipenuhi adalah hak akal. Jadi hak manusia yang harus dipenuhi adalah akal. Dan akal itu membutuhkan haknya. Apa hak akal? Yang pertama, harus diasah. Ini akal kita, diberikan oleh Allah, bukan dibiarkan aja, bukan didiamin, bukan dibiarin, tetapi diasah. Makanya di dalam syariat Islam itu ada 5 unsur yang harus dijaga. Yang disebut dengan ad-daruriyat al-khamsah. 5 prinsip penting yang harus dijaga dan itu menjadi maksud dan tujuan syariat. Apa? Salah satunya adalah hifdzul akal. Memelihara akal. Jadi memelihara akal ini adalah salah satu prinsip penting di dalam syariat kita. Dan salah satunya adalah dengan belajar. Belajar ilmu pengetahuan. Jadi dalam Islam bukan hanya terbatas terhadap ilmu Islam, tapi ilmu pengetahuan secara umum. Karena ilmu pengetahuan secara umum, fisika, kimia, matematik, astronomi, geografi, geologi, itu masuk ke dalam ilmu Islam. Jadi dalam Islam tidak ada pemilahan ilmu, itu semuanya ilmu Islam. Cuma nanti dipilah ada ilmu yang wajib kita pelajari secara ain, pribadi, ada yang wajib dipelajari secara kelompok. Misalnya apa? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Belajar kedokteran, fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah. Di kampung ini harus ada yang bisa kedokteran. Kalau enggak, nanti siapa yang ngobatin orang sakit? Maka fardu kifayah harus ada 1. Tapi belajar fikih, belajar akidah, belajar ilmu agama, hukumnya apa? Fardu ain. Anda harus bisa. Anda harus pelajari. Kenapa? Karena Anda tidak akan tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan ini yang disebut dengan al-ulum al-islamiyah. Penting. Nah, menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang penting karena adalah hak akal. Akal harus diberikan haknya. Apa? Dia harus diasah dengan cara adalah menuntut ilmu pengetahuan. Penting. Makanya di dalam Islam itu disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan. Jadi nggak ada perempuan di rumah aja, jangan. Perempuan harus belajar. Jadi dalam Islam sudah dikenal. Perempuan harus juga belajar ilmu. Kenapa? Ada kewajiban. Kalau Allah wajibkan, berarti ada sesuatu di dalamnya. Karena ini hak akal. Akal ini kalau diasah, dia tajam. Dia kritis. Tapi kalau akal tidak diasah, dia tumpul. Ada orang bilang, ya sudah itu kali yang benar. Nggak punya prinsip. Makanya kalau kita belajar, itu harus kritis. Jangan taklid. Taklid dalam artian, sami'na wa ata'na wa fa'alna. Kami dengar, kami patuhi, kami laksanakan. Jangan. Sami'na wa fakkarna
wa amilna. Kami dengar, kami kritisi, dan kami laksanakan. Jadi gitu caranya. Ada ilmu, jangan langsung terima. Benar nggak apa yang dikatakan Ustadz ini? Cari pembandingnya. Lalu kemudian setelah itu, Anda yakin dengan apa yang Anda cari, baru Anda laksanakan sesuai dengan keyakinan Anda. Itu ilmu. Apa dasarnya? Nabi Ibrahim. Anda pernah dengar perjalanan Nabi Ibrahim mencari Allah? Pernah dengar ya? Di mana didengar? Dalam surat Al-An'am. Dan disebutkan dalam surat Al-An'am. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu orang yang punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ketika dia lihat fenomena alam, dia lihat bulan misalnya. Lalu dia bilang, ini bulan ini gede banget nih. Jangan-jangan ini Tuhan ini. Tuh. Ketika bulan itu lalu tenggelam, muncul matahari. Oh, ini lebih gede lagi nih. Jangan-jangan ini Tuhan. Ketika matahari terbenam, apa kata Nabi Ibrahim? Inni la uhibbul afilin. Saya nggak suka sesuatu yang hilang. Berarti logika dia mencari Tuhan keliru. Tetapi yang perlu kita ambil pelajaran adalah sikap kritisnya Nabi Ibrahim ketika belajar mencari sesuatu. Itu penting. Nah, di dalam Islam, belajar itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, ketika kita tahu belajar itu adalah sesuatu yang wajib, maka syarat-syarat untuk sampai belajar itu harus dipenuhi. Imam Syafi'i itu pernah memberikan satu pernyataan itu. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan bisa memperoleh ilmu pengetahuan, kata Imam Syafi'i, pakai lan. Lan dalam bahasa Arab itu artinya an-nafyu lil istiqbal, peniadaan yang bersifat terus-menerus, enggak akan pernah terjadi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan memegang pada 6 ini. Apa? Yang pertama, harus ada biaya. Bulghah. Anda belajar, nggak punya biaya, repot. Yang kedua, tulu zaman. Waktunya nggak sedikit, panjang. Kalau waktunya panjang, berarti dibutuhkan apa? Kesabaran di dalam belajar. Jangan masuk kepada materi-materi langsung tinggi, tapi materi dasar dulu, dasar, menengah, baru tinggi. Kalau belajar tasawuf, jangan tasawuf tinggi. Tasawuf dasar, baru baca kitab Ihya Ulumuddin. Habis kitab Ihya Ulumuddin aku kuasai, baru kitab apa? Al-Hikam. Itu lebih tinggi. Jangan langsung tuh Al-Hikam. Dasarnya Anda nggak tahu. Maka Anda heran nanti bisa membuat salah paham itu. Karena Al-Hikam itu dibuat bukan dengan akal, tapi dengan dzauq, rasa. Anda harus belajar yang kecil dulu tuh. Misalnya apa? An-Nasaihud Diniyah yang kita pelajari di musolanya Ustadz Ahmad Saiful, Baitul Ma'mur tuh penting tuh. Nanti masuk lagi tinggi kitab apa lagi? Bidayat Al-Bidayah. Apa itu? Ada kitab pengantar dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Bidayah, namanya Bidayah. Lalu setelah itu masuk kitab, kalau memang Ihya Ulumuddin terlalu tinggi, masuknya Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Setelah itu lalu masuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Setelah itu baru masuk ke tertinggi, yaitu kitab Al-Hikam. Begitu caranya. Jangan langsung pada yang tinggi, Anda bisa jatuh dari tangga bawah ke atas. Belajar begitu, step by step materinya. Itu perlu tulu zaman. Dan yang berikutnya adalah harus ada kesungguhan. Bijtihadin, sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak jadi. Nggak mungkin jadi. Anda mau jadi ustadz, tapi belajarnya nggak sungguh-sungguh, datang doang. Nggak bawa buku, nggak bawa catatan misalnya. Susah itu, catat, bawa buku dan sebagainya. Itu kalau sungguh-sungguh. Mana buktinya? Saya akan ceritakan satu cerita yang mungkin kita sering dengar itu. Tapi ini motivasi sekali ceritanya. Di satu pesantren, ada seorang santri. Santri ini otaknya bebel. Tahu bebel ya? Otaknya, ya kalau pintanya di bawah standar lah, bego banget lah. Pokoknya kalau ada guru masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada yang nyangkut di otaknya tuh, bebel. Belajar bertahun-tahun, nggak ada satupun ilmu yang nyantol di otaknya, nggak ada.
Sampai dia menyerah. Dia bilang sama gurunya, Pak Kiai, saya ini sudah bertahun-tahun saya belajar di pesantren ini, tidak ada satupun ilmu yang nyantol di otak saya. Saya nyerahlah. Saya mau keluar dari pesantren ini. Pak Kiai juga nggak bisa bilang apa-apa. Memang ini murid paling bodoh di antara semua murid. Ditahan juga percuma kan? Ya udahlah, kalau mau keluar, keluarlah. Keluarlah dia kemasi semua pakaiannya, pulang menuju rumahnya, jalan dia sampai ke pantai-pantai, sampai masuk ke dalam sebuah hutan. Dalam sebuah hutan tiba-tiba ada hujan. Hujan turun dengan derasnya, dia cari tempat berlindung dari hujan. Yang dilihat ada satu goa. Masuklah dia ke dalam goa itu. Di dalam goa dia duduk di satu batu, di depannya ada batu. Yang batu itu ternyata cekung. Di atasnya dilihat ada air hujan, jatuh air, menetes ke batu yang cekung itu. Tahu cekung ya? Kayak gini nih cekung. Apa tuh bahasa Betawinya? Hah? Soak. Soak. Kayaknya nggak pas itu bahasa Betawi soak. Cekung. Coak. Pokoknya cekung lah bahasa Indonesia. Saya ini udah lama nggak di Betawi sih, udah 23 tahun. Banyak lupa ya. Coak ya, atau cekung lah bahasa Indonesianya cekung. Dia perhatiin itu oleh santri itu, dia perhatiin. Sampai dia sadar, loh, air yang begitu lembut, yang jatuh terus menerus, menyentuh batu. Batu itu bisa cekung loh. Padahal batu ini kerasnya luar biasa. Dia pikir, nah kalau batu aja yang keras seperti ini bisa berubah dengan air yang sangat lembut, otak saya pun akan bisa seperti itu. Akhirnya kembali lagi ke pesantren. Kembali, Pak Kiai, nggak jadi saya pulang, saya mau di sini aja lah. Tapi dia belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dari air dan batu tadi. Kalau batu saja bisa cekung dengan air yang begitu lembut, tapi terus-menerus terjadi, maka otak saya pun akan sama dengan seperti itu. Dia belajar terus-menerus, bijiddin wajtihadin, sampai kemudian dia menjadi seorang ulama yang sangat besar dalam sejarah Islam. Namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini adalah seorang ahli hadis dalam mazhab Syafi'i, dan dia banyak kitab-kitab yang dia tulis, dan salah satunya adalah kitab syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang beberapa jilid dia berikan komentar, nama kitabnya adalah Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam mazhab Syafi'i ada dua Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Hajar al-Haytami. Ada dua ya, jangan sampai keliru. Kalau al-Asqalani dalam bidang hadis, kalau Haytami dalam bidang fikih. Kalau Ibnu Hajar di dalam kitab fikih, al-Haytami dia. Tapi kalau dalam hadis, kalau Ibnu Hajar di dalam kitab hadis adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani dulunya bukan orang pintar, tapi karena sungguh-sungguh, maka dia menjadi orang besar. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ubah nafsu seseorang kalau dia sendiri yang akan mengubahnya. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kalau Anda mau berubah. Maksudnya gitu. Anda mau belajar, maka Allah akan berikan apa yang menjadi keinginan Anda. Belajar ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, di dalam diri manusia itu ada potensi ketiga. Yang pertama adalah jisim, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah ruh. Apa ruh itu? Qalbun. Apa itu qalbun? Apa artinya qalbun? Hati. Kalau kolbun artinya apa, Bu? Nah, hati-hati. Jadi kalau di bahasa Arab hati-hati, bahasa Arabnya apa? Kolbun. Kalau hati-hati di jalan, kalau hati-hati di jalan pakai yang tadi tuh kolbun fitorik. Itu bahasa Arabnya orang Kemanggisan. Kalau bahasa Arabnya orang Gontor, orang Darul Qolam, Sasururi, mahlan gitu. Nah, yang ketiga adalah roh, qalbun, spiritual. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain, ini hati. Roh, binatang nggak punya.
Tetapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang ketiga, ruh, dan kita harus beradab terhadap ruh kita. Harus memberikan hak ruh. Apa hak ruh? Karena ruh ini adalah hati, dan hati ini adalah satu hal yang bersifat abstrak, tidak konkret. Bedakan kolbun dengan jantungnya. Bedakan. Di dalam ilmu kedokteran, kata kolbun itu diartikan jantung. Jantung. Dalam bahasa Inggris disebut dengan heart. Heart kan? Sama dengan hati. Serangan jantung, heart attack. Bahasa Inggris tuh. Serangan jantung. Di dalam bahasa Arab, kata kolbun, kalau belajar medis, baik ilmu kedokteran, itu pakai kolbun. Jantung tuh. Tapi ketika kolbun dimasukkan ke dalam ilmu tasawuf, maksudnya hati. Ini perlu paham itu. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Iza saluhal jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam diri kita, kata Nabi, itu ada yang disebut dengan daging. Segumpal daging, mudghah, daging. Idza saluhat, kalau daging ini bagus, saluhal jasadu kullu, maka badan menjadi bagus. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini tidak bagus, rusak, bermasalah, fasadal jasadu kullu, maka tubuh menjadi bermasalah. Ini dipahami dua. Pertama, ilmu kedokteran mengatakan yang dimaksud di sini adalah jantung. Di dalam diri kita ada jantung. Kalau jantungnya bagus, sehat nggak kita? Sehat. Kalau jantung kita bermasalah nggak tubuh kita yang lain? Bersalah. Itu menurut penelitian medis, dan itu kemudian menjadi ilmu tentang persoalan jantung yang ditemukan oleh para ilmuwan Islam dari hadis itu. Tapi orang-orang tasawuf yang cenderung kepada akhlak, itu mengatakan yang dimaksud adalah hati. Ala wahia al-qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Jadi hati ini itu menggerakkan kehidupan, menggerakkan perbuatan. Kalau hati kita bagus, maka yang keluar dari tubuh kita, saluhal jasadu kullu, maksudnya saluhal a'malu al-barizah minal jasad. Jadi yang keluar dari tubuh kita, perbuatan-perbuatan menjadi bagus. Itu maksudnya. Kolbun. Kolbun ini perlu diberikan makanan supaya hati kita yang keluar adalah yang bagus-bagus. Apa? Yang pertama, banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Misalnya apa? Salat, puasa, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya. Maka tidak heran dia jadi syariat. Kenapa? Memperkuat potensi yang ketiga yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, harus diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bersifat spiritual, maka yang diisi adalah sesuatu yang spiritual, zikir. Maka menghadiri majelis zikir atau zikir secara individu dan menghadiri itu menjadi penting, menjadi syariat. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, fazkurullaha dzikran katsira. Perbanyak zikir kepada Allah, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pagi hari atau petang hari. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan mereka yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, atau keadaan berbaring. Kira-kira keadaan kita setiap hari ada nggak melewati tiga itu? Ada nggak? Berdiri, duduk, berbaring. Ada yang melebihi itu? Saya tanya, ada nggak? Apa itu yang, kalau ada melebihi apa? Sholat berdiri. Sholat berdiri kan? Sekarang ini lagi ngapain nih? Duduk. Habis duduk nanti ngapain? Berdiri. Pas pulang sampai rumah, berbaring. Habis berbaring ngapain lagi? Duduk lagi. Habis duduk berdiri, ngambil makanan. Habis ngambil makanan, cari meja, cari kursi, duduk lagi. Habis selesai makan, minum, diri lagi. Karena udah keenakan, perut jadi kenyang, enaknya ngapa? Berbaring.
Ada yang melewati tiga ini? Tidak ada. Maka Allah cerdas kalimatnya. Mereka yang berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, berbaring, atau maksudnya apa? Zikir setiap saat. Itu maksudnya zikir dalam keadaan apapun, Anda harus zikir kepada Allah. Kenapa? Karena ini akan memperkuat hati. Kalau hatinya bagus, maka yang keluar adalah yang baik-baik. Kalau yang keluar yang baik-baik, Anda akan sukses dunia dan akhirat. Syariat Islam luar biasa. Maka diisi dengan tilawatil Quran. Banyak membaca Al-Quran. Nabi perintahkan. Al-Quran itu bukan sembarangan. Maka memperbanyak membaca Al-Quran. Dan banyak sekali manfaat dari membaca Al-Quran. Saya pikir ini ya, karena sudah jam 8 lewat 15. Kita mulai tadi jam 7 lewat 15, hampir 1 jam. Kalau memang ada sesi tanya jawab, saya silakan ya. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Silakan, fadhal. Kalau kita hidup dalam Rasulullah atau zaman sebelum seperti ini, itu untuk membedakan yang halal dan yang haram itu mudah, karena belum ada industri, belum ada apa namanya industri dalam halnya, dan tidak ada makan dan sekarang banyak hal-hal subhan yang sebenarnya itu sudah masuk dan sering apa namanya terlibat dalam itu, gitu kan. Kalau ada yang mengatakan hal-hal lebih baik, hal-hal lebih baik, bahwa perlakuan manusia itu sesuatu yang terbaik. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi hal yang syubhat itu? Apakah ada tidak konsumsi? Apalagi kalau dia menjadi sebuah kebutuhan, maka kan nggak tahu kita harus berikan dengan syubhat. Atau sebaliknya kita tetap mau menjaga diri kita supaya tidak masuk baik yang halal maupun kaitannya dengan hidup di era sekarang. Karena kalau kita hidup makan, kalau kita terima makan, yang kita makan itu yang pertama prosesnya apa? Atau sifat daripada proses barangnya kita beli itu harus baik. Kalau ditanya terkait dengan persoalan makanan dan minuman dalam Islam itu jelas. Dan Nabi sudah tegaskan 14 abad yang lalu dan ini tetap berlaku. Dan ini jelas kok. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas bayyin. Bayyin itu artinya jelas banget. Yang haram jelas. Di antara kedua ada yang tidak jelas. Bagaimana menyikapi yang tidak jelas? Nabi mengatakan tinggalkan. Meninggalkan yang tidak jelas itu lebih mendekati kepada kehati-hatian dan itu lebih selamat. Itu konsepnya tuh, prinsipnya gitu. Nah sekarang dikaitkan dengan konteks kita sekarang. Makanan-makanan yang halal, yang makanan-makanan yang haram jelas nggak sekarang? Jelas kan? Babi, terus minuman, khamar, dan lain sebagainya, mabukan itu jelas haram. Makanan yang halal di dalam Islam itu halal ada 3. Nanti kebalikannya haram. Maksudnya apa? Halal zatnya. Yang dimaksud halal zatnya itu adalah dia substansi makanan itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Quran jelas itu. Innama harrama alaikumul maitata waddahma walahmal khindiri dan seterusnya. Lalu ditambah dengan hadis-hadis Nabi. Ada beberapa binatang-binatang yang dilarang. 1. Dan makanan-makanan yang misalnya yang kedua adalah diperoleh dengan cara yang halal. Makanannya boleh halal, tapi kalau perolehannya tidak halal, maka menjadi haram dia. Yang dimaksud halal apa? Yang tidak melanggar aturan-aturan Allah. Misalnya, makanan itu dibeli dengan harta atau uang yang diperoleh secara halal, maka makanan yang dibeli menjadi halal. Itu seperti itu. Atau prosesnya, ini makanannya halal, dibeli dengan uang yang halal, tapi prosesnya itu tidak halal. Misalnya apa? Misalnya menggunakan minyak goreng yang itu bisa menyebabkan penyakit. Maksudnya minyak goreng apa? Minyak goreng yang sudah tahunan tidak pernah diganti. Tuh, ada kan? Ini minyak goreng
minyak jelantik. Ini minyak goreng itu ada tuh sampai hitam itu. Sampai hitam kan? Sampai hitam. Dan itu menurut kedokteran berbahaya. Maka ketika kita menggunakan, memproses makanan dengan minyak yang seperti itu, maka itu menjadi haram untuk dimakan. Kenapa? Membahayakan tubuh. Jadi hati-hati juga. Jangan sembarangan. Nah, bagaimana kalau kita seandainya masuk ke Indomaret atau masuk ke Alfa misalnya? Majelis Ulama Indonesia itu kan sudah menentukan mana makanan-makanan yang halal dan makanan yang tidak masuk kategori halal. Majelis Ulama itu. Dan kita bersandar pada itu aja, nggak usah kita cek. Misalnya, makanan itu untuk bisa dipasarkan di dunia, di pasaran, itu harus memenuhi standar. Standar apa? Standar kehalalan. Siapa yang menentukan kehalalan? Yang mempunyai otoritas. Dulu Majelis Ulama Indonesia, sekarang Kementerian Agama. Nah, Majelis Ulama Indonesia ketika menentukan kehalalan, dia mempunyai tim. Tim yang disebut dengan tim audit. Tahu audit ya? Audit itu artinya melakukan pemeriksaan terhadap usaha yang sedang dijalankan dan produknya. Jadi, setelah usaha ini mengajukan usulan untuk diberikan sertifikat halal, maka kita mengutus tim audit yang itu terdiri dari orang-orang yang mengerti tentang persoalan kimia, gizi dan lain sebagainya. Jadi bukan ustadz, bukan yang dikirim, tapi orang-orang yang ada di Balai POM lalu melakukan audit makanan ini apakah mengandung unsur-unsur yang diharamkan, diaudit. Lalu kemudian tempatnya dilihat. Karena untuk menentukan kehalalan bukan cuma soal makan dan proses, tapi tempat. Tempatnya higienis nggak? Banyak nggak anjing berkeliaran atau babi berkeliaran? Kalau ternyata banyak binatang-binatang yang seperti itu, maka ini tidak akan dikeluarkan sertifikat halal. Maka tidak dapat logo halal MUI. Nah, kita orang awam mengikuti apa yang menjadi standar itu. Ketika masuk ke Indomaret, melihat, itu yang harus dilihat adalah bukan harganya. Kita ini kan harganya dulu kan. Yang dilihat apa? Halal enggak nih? Nih ibu-ibu nih sering lihat, harganya miring nih. Pas ternyata dia ambil, ternyata di dalamnya ada babinya tuh. Karena ada istilah-istilah yang mengandung unsur babi. Kita nggak tahu. Di situ nggak ada logo halal. Jadi yang lihat halal MUI, setelah dilihat halal MUI, baru lihat harganya. Cocok nggak dengan kantong kita ini? Begitu. Jadi kita sebagai umat Islam saat ini tidak perlu kita menguji kehalalan atau keharaman barang yang akan kita konsumsi. Tapi kita lihat logonya aja. Kita percayakan kepada pemerintah yang sudah melaksanakan tugas. Jadi nggak sulit. Nggak sulit. Nah kalau kita bisa berpegang pada prinsip kehalalan, terutama perolehan sesuatu secara halal, maka insya Allah ini dunia ini akan harmonis. Umat Islam akan bagus. Kenapa kita seringkali terjadi gontok-gontokan? Ya makanan yang kita kelola itu makanan yang haram sih. Sehingga muncul sesuatu dalam diri kita, kebencian, permusuhan, tidak suka kalau ada orang sukses, dan seterusnya. Tapi kalau hati kita bagus, yang di mana tubuh kita diisi dengan makanan-makanan yang halal, maka akan mempengaruhi perilaku yang bagus. Saya pikir itu ya.